Apa kabar? Salam SFD. Semangat fraternitas Dina. Berjumpa kembali dengan saya, Ibu Binaria Lubis, dalam mata pelajaran agama untuk kelas 8. Adapun materi pembelajaran kita ialah sakramen-sakramen gereja. Mari anak-anak kami, kita dalami materi ini dalam video pembelajaran. Sakramen-sakramen gereja. Bagian A. Sakramen baptis. Baptis berasal dari bahasa Yunani baptizo, berarti pembasuhan. Sakramen baptis merupakan sakramen dasar bagi orang Kristiani. Dengan dibaptis berarti orang bergabung menjadi anggota gereja. Dalam gereja Katolik, secara umum yang lazim dipergunakan dalam pembaptisan adalah dengan menuangkan air, bukan dengan menenggelamkan. Baptisan dapat dibedakan menjadi dua. Ada baptisan bayi dan ada juga baptisan dewasa. Proses pembaptisan dewasa. Masa pra-katekumenan yang diakhiri dengan upacara tahap pertama yaitu pelantikan menjadi katekumen. Yang kedua masa katekumenan yang diakhiri dengan upacara tahap kedua yang artinya upacara pengukuhan katekumenan terpilih. Yang ketiga masa persiapan terakhir yang diakhiri dengan tahap ketiga yaitu upacara penerimaan sakramen baptis. Dan yang terakhir yaitu masa mistagogi di mana para pembaptis dewasa memantapkan iman. Adapun lambang-lambang dalam sakramen pembaptisan, yang pertama ada air. Air artinya membersihkan diri kita dari dosa. Yang kedua ada lilin, yang artinya cahaya Kristus. Dan yang ketiga ada yang namanya kain putih, yang artinya kita mengenakan Kristus. Sakramen baptis berdasarkan kitab suci bab 2 ayat 37 sampai 47. Rahmat pembaptisan yang pertama menghapuskan dari dosa asal. Yang kedua, dilahirkan kembali menjadi anak Allah. Yang ketiga, mendapat rahmat pengudusan. Dan yang keempat, bersatu dengan Kristus dan gerejanya. Yang kelima, ikut ambil bagian dari tugas gereja. Dan yang terakhir, dimateraikan yang menandakan menjadi milik Kristus selamanya. Bagian B. Sakramen Ekaristi. Sakramen Ekaristi adalah sumber dan puncak seluruh hidup Kristiani. Ekaristi berasal dari bahasa Yunani, yakni Eucharistien, yang berarti puji syukur dan kegembiraan. Demikian kita memandang Ekaristi sebagai yang pertama, syukuran dan pujian kepada Bapa. Yang kedua, kenangan akan Kristus dan tubuhnya. Yang ketiga, kehadiran Kristus oleh kekuatan perkataannya dan rohnya. Sebelum menderita sengsara, Yesus mengadakan perjamuan bersama para muridnya sebagai tanda perpisahan yang kita kenal sebagai perjamuan malam terakhir. Nah, penetapan perjamuan malam terakhir ini bisa kita lihat dalam Lukas 22 ayat 14 sampai dengan 23. Dalam perjamuan tersebut ada dua hal yang dilakukan Yesus, yaitu pertama, Yesus mengambil cawan berisi anggur dan roti. Ia mengucap syukur dan memberikan pesan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi kenangan akan daku.
Ini artinya bahwa roti melambangkan diri Yesus sendiri yang akan dipersembahkan melalui penderitaannya di salib demi keselamatan manusia. Yang kedua, Yesus mengambil cawan berisi anggur dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagimu." Ini mengandung arti bahwa anggur melambangkan darah Kristus yang ditumpah di salib juga demi keselamatan manusia. Sesuai dengan pesan Yesus itu, maka perjamuan Tuhan itu diteruskan oleh gereja hingga kini dalam bentuk perayaan Ekaristi. Perayaan Ekaristi mengenang sekaligus menghadirkan kembali tindakan penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus. Dengan demikian, bagi gereja sekarang, Ekaristi pertama-tama merupakan ucapan syukur dan pujian kepada Bapa. Kita bersyukur kepada Allah atas segala kebaikan-Nya untuk segala sesuatu yang Ia laksanakan dalam penciptaan, penebusan, dan pengudusan. Bagian C. Sakramen penguatan. Sakramen penguatan ialah sakramen kedewasaan atau pemantapan. Rahmat dari sakramen penguatan adalah pencurahan Roh Kudus yang memberikan kekuatan dan memberikan kesaksian iman, dan kita dijadikan berani untuk mewartakan kabar gembira di tengah dunia. Nah, adapun syarat untuk agar dapat menerima sakramen penguatan ataupun krisma ialah: yang pertama, sudah menerima sakramen baptis dan juga sudah menerima sakramen Ekaristi. Yang kedua, berusia minimal 12 tahun ke atas. Yang ketiga, mengikuti dan menerima pelajaran agama kurang lebih selama 1 tahun. Makna sakramen penguatan: yang pertama, menjadikan kita anak-anak Allah. Yang kedua, menambah karunia Roh Kudus. Yang ketiga, mengikat lebih sempurna kepada gereja. Bagi orang yang sudah menerima sakramen penguatan ini akan membawa konsekuensi bertanggung jawab menjadi saksi Kristus baik di dalam gereja, di dalam keluarga, sekolah, dan juga di dalam lingkungan masyarakat. Bagian D. Sakramen Tobat. Sakramen tobat atau pengakuan dosa adalah sakramen yang memberikan sakramen pengampunan. Dalam pertobatan secara Katolik, biasanya dikonkretkan pula dengan melakukan pengakuan dosa. Bertobat artinya berbalik kepada Allah. Untuk bertobat, biasanya seseorang tidak serta-merta begitu saja bertobat, tetapi melalui beberapa tahapan atau proses. Tahapan itu antara lain: yang pertama, mengakui atau menyadari akan kesalahan atau dosa. Yang kedua, menyesali segala kesalahan atau dosa. Yang ketiga, berjanji untuk tidak mengulangi lagi atas kesalahan yang pernah dilakukan. Dan yang keempat, menyatakan diri untuk bertobat. Pertobatan berdasarkan kitab suci bisa kita lihat dalam Injil Lukas bab 15 ayat 11 sampai 32. Tindakan dosa bisa kita lihat dengan cara meninggalkan kebersamaan dengan Allah dan tentunya dengan umatnya. Yang kedua, memilih hidup menurut kehendak sendiri dalam dunia yang tanpa rahmat Allah. Tindakan atau sikap yang berani untuk kembali kepada Bapa, kembali kepada pangkuan Bapa, dan kembali ke jalan menuju kepada Bapa.
Dalam pertobatan secara Katolik biasanya dikonkretkan pula dengan melakukan pengakuan dosa. Adapun langkah-langkah pengakuan dosa yang pertama, melakukan pemeriksaan batin. Orang yang mengaku dosa diajak untuk mengingat kembali dosa yang telah diperbuat dalam suasana hening dan berdoa. Yang kedua, mempunyai niat untuk bertobat menyesali dosa-dosanya. Yang ketiga, masuk ruang pengakuan dan mengakui segala dosa-dosanya, minta pengampunan dan melakukan penitensi sebagai silih atas dosa yang diperbuat. Dan tentunya yang terakhir, merubah sikap dan tutur kata yang senantiasa menjadi lebih baik. Bagian E. Sakramen pengurapan orang sakit. Gereja sampai saat ini juga senantiasa memperhatikan orang sakit. Sakramen ini diberikan kepada orang beriman yang merasa sudah mulai menghadapi bahaya maut. Sakramen ini dapat diterima lebih dari satu kali. Dalam menerimakan sakramen pengurapan orang sakit, adapun urutan perayaan sakramen ini adalah: yang pertama, jika masih memungkinkan, sangat baik jika pemberian sakramen ini didahului dengan penerimaan sakramen tobat. Selanjutnya, uskup atau imam meletakkan tangan di atas orang sakit sambil berdoa bagi si sakit. Lalu selanjutnya pengurapan dengan minyak, dengan minyak urapan. Dan yang terakhir, jika memungkinkan juga dapat dilanjutkan dengan penerimaan komuni. Adapun makna sakramen pengurapan orang sakit, yang pertama, menganugerahkan rahmat Roh Kudus. Yang kedua, bersatu dengan penderitaan Yesus Kristus. Yang ketiga, menganugerahkan rahmat gerejani. Dan yang terakhir, layak menghadap Bapa. Demikianlah materi pembelajaran kita pada saat ini. Semoga anak-anak kami dapat mengaplikasikan dan mengimani sakramen gereja ini di dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.